Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di inilah.com ya, di acara Inilah Podcast ya. Hari ini kita menyoroti berita duka ya, yang Indonesia berkabung dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan di Malang ini ya, yang memakan korban hingga ratusan jiwa. Dan ini terus menjadi sorotan terutama di inilah.com. Saat ini saya sudah bersama CEO inilah.com ini, Fatmah Devi. Halo, apa kabar? Halo Mbak Rahma, terima kasih. Halo teman-teman Inilah Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah baca tulisannya Fatmah Devi ya, di inilah.com ada ya tentang. Ya ada, udah 2 tulisan. Menyoroti yang pertama langsung disoroti tentang gas air matanya. Tentang gas air mata. Makanya judulnya gas air mata pencabut nyawa. Iya. Gitu ya. Dan langsung banyak yang komen ini seperti biasa ya. Selalu yang komen itu macam-macam begitu ya. Selalu pasti ada yang belahin, dan di Indonesia ini memang ada tren sekarang ini. Yang meninggal biasanya yang tertuduh begitu. Iya. Jadi ya itu juga yang bikin saya nulis tulisan pertama ya, gas air mata pencabut nyawa, karena kok pas dibaca-baca di sosmed, di Facebook, di Twitter dan di platform lain, ya korban disalahin gitu. Korban ini udah meninggal gitu, masih dicari salahnya. Memang supporter itu salah gitu ya. Salah dalam pengertian misalnya melakukan pitch invasion gitu, kemudian katakanlah memang ada emosi ketika nggak terima ketika timnya kalah. Tapi ada satu kesalahan fatal menurut saya dalam penanganan crowd atau penanganan kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang ini, sehingga korban jiwa yang jatuhnya mencapai 125 orang. Memang yang bersaksi sudah banyak ya, kita lihat banyak di media sosial maupun di berbagai media, kesaksian korban-korban yang selamat begitu ya, mereka yang selamat atau yang kehilangan keluarga dan lain sebagainya. Tapi ini selalu saja ada komentar, itu mungkin perasaannya, selalu saja kan begitu ya. Selalu, itu versi ini. Maka itu kita akan ajak begitu ya, semua ini di inilah.com ini untuk melihat, nonton bareng ya. Nonton bareng. Jadi kita lihat, ini ada satu video yang menurut saya penting banget gitu dan bagus sekali, karena video ini sebetulnya diupload oleh satu channel di YouTube, RCB FM ya. Ini kelihatannya radio di Malang. Sudah ditonton sampai saat ini berapa banyak Mbak? 5,7 juta. Nah ini sebenarnya videonya cuma 12 menit 55 detik. Tapi menurut saya ini menggambarkan detik-detik bagaimana kerusuhan ini atau chaos ini terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, dan sebenarnya apa yang terjadi. Jadi menurut saya kalau teman-teman mau tahu apa yang terjadi, ini perlu lihat juga video ini nih. Selain baca berbagai kesaksian juga dari para korban yang selamat gitu ya. Ya kan katanya seeing is believing. Seeing is believing. Dan ini bagus banget menurut saya, ini angle-nya pas ya. Angle-nya pas. Ini video amatir, tapi ya cukup memperlihatkan situasinya bagaimana dan kapan dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya itu tereskalasi. Nah dari sini kita paling tidak menurut saya bisa menilai sebetulnya apa sih yang terjadi gitu. Iya. Dan di samping dicocokkan dengan kesaksian. Sebenarnya matching ini ya dengan kesaksian ya, bahwa memang tidak terjadi kerusuhan sebenarnya ya. Ini kerusuhan antar supporter begitu yang terjadi. Memang karena pertandingan Arema FC melawan Persebaya tanggal 1 Oktober ini tidak boleh ada penonton dari Persebaya. Jadi penontonnya hanya Arema saja. Aremania aja. Jadi kalaupun mereka kecewa sampai turun ke lapangan, saya kira nggak akan sampai terjadi baku hantam antar mereka gitu, karena ini penonton dari teman-teman mereka sendiri, dan nggak mungkin juga menghajar gitulah, menghajar pemain serta ofisial Arema FC. Kenapa? Karena ketika ada pitch invader yang masuk, 1-2 orang yang pertama itu sebenarnya pemain dan ofisialnya Persebaya Surabaya sudah berada di ruang ganti. Nah ini kita lihat ya, ini setelah baru kalah, baru selesai, memang di stadion masih penuh gitu, belum ada yang beranjak pulang ya. Meskipun pertandingan sudah selesai begitu ya, tapi seperti kita ketahui memang di stadion itu kan sempit ya, untuk keluar memang membutuhkan waktu. Iya betul. Tanpa ada kerusuhan, tanpa ada gas air mata pun, untuk keluar dari tempat tribun duduk, ya, tribun itu susah, karena kan jarak antara satu tempat duduk ke tempat duduk lain itu cuman cukup untuk satu orang berdiri. Jadi kalau kita pernah nonton
bola atau nonton acara di stadion itu untuk keluar itu ya harus berbaris gitu ya. Iya. Nah bayangin ketika ada kerusuhan apalagi ditembakkan gas air mata ke tengah-tengah tribun, apa yang terjadi? Iya, apalagi pintunya kan ya, harus ngantri lah di mana-mana Harus pintu ngantri, keluar ya. Nah, ini kejadian, nah ini sudah ada yang masuk ini ya? Ya udah ada, sebetulnya ini yang kedua apa yang ketiga ya. Jadi yang pertama itu sempat dihalau, kemudian masuk yang kedua. Ini sempat lari-lari di dekat gawang ini sisi utara kalau nggak salah, sambil bawa jersey Aremania. Nah tapi ini belum apa ya, belum emosional lah, belum chaos sebenarnya. Dan kejadian seperti ini, pitch invasion itu di dunia sepak bola iya sering terjadi sebenarnya. Baik timnya ketika menang atau timnya ketika kalah itu sering terjadi. Karena pertandingannya sudah selesai. Iya, Meskipun ya sebenarnya standar dilarang. yang benarnya tetap dilarang. Tapi pitch invasion itu mungkin terjadi. Nah, ini mulai terjadi ini sedikit ya. Nah, ini mulai terjadi dorong-dorongan. Kalau didengerin suaranya ini ada orang nyeletuk ya, paling jaluk kaos katanya. Iya, Jadi ya mungkin kan dilarang. Ini sempat ada beberapa orang minta kaos mau katanya. meluk kipernya Arema, Mariga ini. Nah setelah mendekati tribun inilah, setelah Ini mendekati asap ini apa ruang nih? ganti, itu kayaknya flare. Flare juga sebenarnya tidak boleh dibawa ke lapangan ya, dilarang. Tapi ya flare saja dilarang, apalagi gas air mata sebenarnya. Iya, ini karena dikatakan ya kenapa gas air mata ditembakkan, sebelumnya diinfokan karena ada 3.000 yang turun ini. Kayaknya belum Sampai gas air mata ditembakkan pun baru chaos itu mungkin. Nah, ini sudah ini mulai. belum, ini kelihatannya dari flare, karena kalau di videonya RCB FM ini baru di menit kelima lah ada suara tembakan gitu. Jadi kurang lebih menit kelima sekian gitu ya. Nanti kemudian menit ke-6 lebih 50 menit itu kelihatan banget ada tembakan yang diarahkan ke tribun gitu di sisi selatan. Nah ini sebetulnya ketika aparat mulai represif, sebetulnya penonton yang masuk ke lapangan ini ya juga kabur gitu ya, berhamburan. Nah disinilah sepertinya situasi mulai tereskalasi gitu. Ya, tapi tetap saya tidak melihat di video ini ada orang baku hantam atau belum ya di sini anarkis belum. Tidak ada ya. Belum. Paling banter lempar botol mungkin karena Ya. memang penonton ini tidak bersenjata, yang pasti paling bawa botol begitu saja. Jadi ya. memang Botol minuman. apa kalau kita pernah ada di kerumunan orang ya. Jadi memang secara psikologis tuh keberanian bertambah gitu. Nah ini di awal-awal ketika polisi dan tentara ini melakukan memukul balik gitu ya, memukul balik para pitch invaders ini, sebetulnya mereka mundur gitu. Nah tapi kelihatannya ada 1-2 peristiwa yang membuat mereka marah gitu ya, mungkin dipentung atau apa, dan nanti ada satu fase di mana memang para supporter ini jadi bisa melawan gitu. Jadi dapat dapat keberanian untuk melawan. Tapi sejauh ini memang, nah ini ada yang ngelempar botol itu ya, saya lihat tadi ada yang. Nah ini masih jalan-jalan, masih ya belum ini ya, belum tereskalasi. Tapi sudah aparat sudah membawa pentungan, sudah masuk sudah banyak. terasa ada kegentingan gitu ya. Dan ini kalau didengerin orang yang ini videonya, orang yang memvideokan, dia tampak tenang sekali sebetulnya karena jauh kan pasti dari tribun. Santai dan nggak menyangka akan terjadi. Santai dan nggak menyangka bahwa di tribun juga akan terjadi kekacauan gitu. Iya, benar-benar karena ini kejadiannya di lapangan begitu ya. Jadi mereka hanya menonton saja yang di tribun. Seperti kita saksikan tribun masih penuh begitu Tribun ya. masih penuh. Karena butuh waktu mungkin untuk keluar. Tapi memang ya betul juga ya kalau ada narasi yang mengatakan bahwa dari tribun mulai pada turun ya pasti beberapa terpancing juga ya untuk turun. Tapi ya kita bisa lihat ya. Dalam di Indonesia sendiri pernah beberapa kali nggak ya ada yang turun-turun begini? Pernah. Jadi kalau dilihat pitch invasion itu pernah terjadi beberapa kali, bahkan yang lebih parah ya. Kerusuhan di dalam stadion ini terjadi beberapa kali. Misalnya waktu itu Persib sama Persija, Persela lawan Persibaya gitu. Tapi belum pernah terjadi kejadian yang menewaskan sampai 100 lebih korban. 100 Nah ini mulai ditembakkan ini. Nah ini bilang. Nah ini di menit ke Ya, langsung berhamburan itu ya penonton dan di kita tribun. bisa lihat ini saya menulis tulisan kedua ya. Kalau yang disarahkan perusuh gitu, karena kan banyak narasi ini yang salah perusuhnya, nggak akan ada asap kalau nggak ada api.
Kemudian saya tulis yang benar itu nggak akan ada asap kalau nggak ada gas air mata gitu. Iya, Nah ini karena ini ditembakkan itu ke tribun nih masalahnya. Padahal di lapangan sendiri sebenarnya saat ini masih lebih banyak aparatnya loh, Masih banyak aparatnya. daripada Dan ada memang ada gas air perusuhnya mata katanya. yang ditembakkan ke lapangan. Tapi masalahnya itu kenapa ditembakkan ke tribun, dan makin ke sini kalau kita lihat nanti videonya itu ditembakkan ke segala arah gitu. Kalau di lapangan kan orang bisa menyelamatkan diri, bisa lari. Masalahnya di tribun tadi itu untuk keluar saja harus ngantri, apalagi untuk kabur kan Iya, gitu. dan nggak ini bisa menghindar. keterangan Kapolda Jatim sendiri ya juga diperkuat oleh keterangan Menko Polhukam. Jadi kekacauan itu terjadi ketika ya ada di pintu 10 sampai pintu 14 gitu. Dan korban-korbannya juga tidak ditemukan di tengah lapangan sebenarnya. Iya, di pintu Tapi di masuk, pintu-pintu keluar. Artinya di sini tuh mereka meninggal gitu ya, wafat bukan karena baku hantam gitu, tapi karena memang tidak terjadi baku hantam. Dan lihat Iya. ini sudah mulai kosong ya, karena ini sudah berhamburan semua. Tapi anehnya meskipun sudah berhamburan masih terdengar terus tembakan loh. Masih terus ditembak, tidak dihentikan tembakan masih air terus, matanya. bahkan Padahal sudah makin chaos. banyak gitu. Ini nanti mungkin Lihat. mudah-mudahan ya segera kan sudah dibentuk ya tim pencari fakta, Iya, diketuai oleh Mahfud MD. Pak Mahfud Tim MD. gabungan independen pencari fakta katanya ya. Nanti bisa ditelusuri karena beredar juga di internet itu foto selongsong dari gas air matanya bertuliskan Mei 2019, artinya produksi atau pengadaannya Mei 2019, dan konon menurut kesaksian beberapa orang yang ngerti atau paham tentang penggunaan gas air mata, ini tidak semestinya dipakai kandungan yang dipakai itu tidak semestinya dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti ini gitu, tapi lebih untuk ya situasi yang lebih berbahaya. Nah ini perlu Tidak ada situasi berbahaya. Penonton masih tertib sebenarnya ya, di tribun. sebetulnya ya. Dan cuman ada beberapa ya, memang mereka ada lempar-lempar Iya. botol, lempar-lempar benda-benda gitu ya. Nah ini situasinya sudah chaos dan di tribun sudah kosong gitu ya. Banyak yang sudah pasti bertumpuk di Iya. pintu keluar, tapi terus tembakan masih terus terdengar. Dan kalau kita baca memang di Twitter, di Facebook banyak yang menarasikan bahwa perusuh atau pendukung Arema FC ini menyerang pemain Persibaya. Memang ada videonya ya ketika di jalan itu mobil rantisnya yang membawa pemain Persibaya itu dilempari batu bata dan lain sebagainya, tapi saya yakin itu pasca kejadian ini. Artinya di luar gitu, terjadinya bukan di dalam stadion gitu. Tapi yang kita saksikan ini yang di stadion ini kejadiannya Di stadion, seperti ini, tidak ya. ada anarkis, mungkin ada kejadian di belakang ya, tapi itu kan tidak melibatkan banyak orang ya, seperti Betul, di sini iya. bukan massa begitu ya. Mungkin ada Betul. yang anarkis di belakang-belakang, tapi Nah ini setelah ini ini kan gas air mata dilemparkan lagi ke tengah lapangan, tadi ke tribun. Nah kalau kita lihat video-video amatir yang diambil oleh para korban yang selamat gitu ya, sekarang sudah mulai beredar banyak sekali di Twitter dan platform lain, itu kondisi pintu keluarnya itu terkunci gitu. Dan mereka berdesak-desakan, pingsan di situ, kemudian terinjak-injak gitu. Dan sebetulnya yang menimbulkan korban jiwa ini bukan bukan baku hantamnya gitu ya. Dan memang tidak ada baku bukan hantam, kerusuhannya. Ini sebenarnya baku hantam dengan aparat memang terjadi itu. Kita lihat diserang karena marah ya. Iya. Tapi bukan baku hantam sih. Mereka menyerang saja, melempar botol. Bahkan tadi saya lihat ada yang melempar ini gas air mata, diambil dilempar balik. Dilempar lagi ke arah tribun. Ini kenapa gitu? Ini gitu. Di menit ke 11 lebih 15 detik lah, bisa dilihat teman-teman di videonya RCBFM ini. Kenapa ada tembakan yang diarahkan ke tribun utara yang masih penuh, kalau tidak salah. Karena di sebelah sini kosong ya, nggak ditembak. Ini sudah kabur ya semua. Iya. Nah yang masih penuh ditembak juga. Dan memang ini penembakannya agak membabi buta gitu ya, ke segala arah gitu. Jadi kalau kita lihat terus gitu ada gas air mata. Saya heran apa nggak ada yang memberitahu, apa tidak ada peringatan agar dihentikan. Nih bahkan ada seorang penonton yang ngambil selongsongnya kemudian membalikkan ke polisi lagi. Dan mendapat tepuk Dan tangan. sebanyak apa ininya ya? Maksudnya cadangan yang dibawanya sebanyak apa gitu? Nah itulah pertanyaan yang harus dijawab oleh tim gabungan independen pencari fakta tadi ya, TGIPF ini katanya dibentuk. Pertama,
mengapa ada gas air mata? Siapa yang memerintahkan Iya. membawa gas air mata? Apalagi katanya tadi jenisnya seharusnya bukan untuk di dalam stadion yang Betul. tertutup begitu ya. Karena ada aturan FIFA di artikel 19 tuh mengatakan bahwa crowd control gas gitu ya, termasuk tear gas, juga senjata tajam tuh tidak boleh masuk ke stadion. Ya. Tapi di Indonesia ini memang harus diakui ya, ini juga mungkin perlu dicek dan juga perlu digali sama TGIPF ini bahwa aparat membawa gas air mata ke stadion ini bukan hanya di pertandingan Arema FC melawan Persibaya saja gitu. Pernah ada pertandingan antara Persija melawan Bali United, waktu itu akan ditembakkan gas air mata, cuman pendukung Persijanya mencegah gitu, jangan ditembak karena memang gas air mata ini membahayakan gitu. Ya karena pasti menimbulkan kepanikan ya di tengah crowd seperti itu. Nah tadi itu yang pertanyaan pertama, mengapa ada gas air mata? Kedua, siapakah yang memerintahkan menembak? Ya karena kan pasti ada komando ya. Meskipun series berikutnya mungkin karena sudah dalam situasi di mana ada tembakan pertama, tapi kan yang pertama ini pasti ada komando menurut saya. Dan yang kedua, yang ketiga lagi, mengapa tidak ada komando untuk dihentikan ketika chaos? Betul, malah ditambahin terus begitu. Malah ditambahin terus. Dan juga ya ini memang kompleks ya masalahnya. Satu ya kalau sekarang ditanya sebenarnya siapa yang salah, ya semua pihak di sini bersalah gitu, ada salahnya lah. Klub ada salahnya, Panpel ada salahnya, PSSI ada salahnya, polisi tentu saja di sini ada salahnya gitu. Tapi kalau kita mau mencari kebenaran, kenapa bisa sampai terjadi tragedi ini yang menewaskan 125 korban jiwa, itu kita harus tahu penyebab utamanya apa gitu. Ya tapi terus terang nih ya, kalau saya menyaksikan video ini agak ganjil sebenarnya karena tidak imbang antara apa yang dilakukan aparat dengan kondisi ancamannya begitu loh. Iya. Dan agak berlebihan lah maksud saya ini. Iya, dan harus ya kita cek juga gitu ya saksi-saksi dan kemudian fakta di lapangan. Ini satu yang menyedihkan adalah yang meninggal tuh rata-rata remaja usia 17-an tahun. Dan dilaporkan mereka tuh rata-rata belum punya KTP. Kemudian yang kedua, mereka ditemukan tewas itu di area pintu keluar lah gitu. Terinjak-injak karena pingsan, terinjak. Bahkan kalau kita lihat video-videonya banyak yang mukanya ini biru lebam gitu ya, atau menjadi gelap gitu. Nah, ini karena sesak nafas dan lain sebagainya. Ini ya kita lihat nih satu gas air mata lagi meluncur ke arah tribun gitu. Ya, jadi saya tidak menghitung ya karena berapa kali. Saya tidak tahu pasti berapa kali sebenarnya gas air mata ditembakkan karena bunyinya berkali-kali tadi ini ya. Iya. Mungkin sekitar tadi saya hitung itu yang pasti hampir 10 tuh tadi. Saya nggak tahu pasti ya. Mungkin ini tim investigasinya ini independen yang harus ngitung. TGIPF ini ya kita tunggu ya kesimpulannya apa. Tapi saya kira ini bukan kecelakaan lah. Satu yang pertama itu ya. Jadi karena korbannya banyak sekali. Yang kedua kita harus menyadari gitu dan mengakui bahwa ini ada pelanggaran HAM serius gitu di sini menurut saya. Iya. Dan ini perlu kita dorong mungkin sampai ke ya agar pihak-pihak yang terkait terlibat mulai dari Komnas HAM, Amnesty International dan lain sebagainya. Ya, saya tertarik tadi Fat bilang ini bukan kecelakaan ya karena memang aneh janggalnya itu kalau kecelakaan mungkin ketika ditembakkan pertama kali. Iya. Kecelakaan dan begitu chaos. Kalau kecelakaan nih ya harusnya dihentikan. Harusnya dihentikan. Karena ternyata chaos begitu ya. Dan nggak tahu ya bahwa itu ada terinjak-injak di ini. Karena kan mereka ada hati. Ini kan bukan zaman ini kalau kita lihat nih Mbak ya. Ini menit ke 12.35 di video yang sama. Ini di lapangan tuh sudah hampir lengang. Jadi artinya di lapangan kalau kita lihat di video kita pause dulu. Kalau kita dilihat di sini ini ya tinggal aparat gitu ya. Jadi perusuhnya udah pada pergi gitu ya. Maksudnya udah mungkin ke tribun atau ke sisi yang lain, tapi tetap masih ditembakkan. Ya, artinya sebenarnya kalau kita hanya berpikir lapangan gitu, berpikir agar tidak terjadi kerusuhan di tengah lapangan, ini di menit ke-11 atau 12 video ini harusnya udah selesai. Gitu. Udah kosong, sudah pada kabur ya. Udah nggak ada. Tapi kan disinilah kemudian masalahnya karena orang-orang pergi berlari ke pintu keluar gitu ya, kemudian juga mungkin terinjak, pingsan dan lain sebagainya. Nah disitulah banyak korban jiwa. Dan anehnya tetap ditembak begitu ya, tetap terus tidak dihentikan itu tembakan. Saya sampai
menit ke-12 di video ini ya. Betul. Sehingga bisa diperkirakan setidak-tidaknya 12 menit ini terjadi Iya, penembakan betul. itu. Di mana dalam waktu 12 menit seharusnya sudah tahu lah bahwa ada terjadi chaos, pasti ada CCTV, Iya. ada HT dengan teknologi lain-lain sebagainya, pastinya sudah ketahuan ya. Saya agak jadi, kan narasinya adalah ini kerusuhan antar supporter. Ini bukan kerusuhan antar supporter, ini supporter melawan aparat gitu ya. Kalau Iya. kalau kita lihat di sini. Karena yang menarik ada fakta bahwa penyerang Arema FC itu memberi kesaksian hari ini bahwa dia menyaksikan 7 sampai 8 orang meninggal di ruang ganti karena kehabisan nafas. Jadi sampai scene-nya itu sampai kita bisa bayangkan tuh sampai para pemain juga harus ikut menyelamatkan dan ikut mengevakuasi para korban yang berjatuhan ini. Nah itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya, kejanggalan-kejanggalan ini ya, kok aneh begitu ya. Kenapa gas air mata terus ditembakkan? Dan ini kalau kita bisa lihat ya di sini di video ini, artinya ini kan video masih berjalan, jadi orangnya masih memvideo. Terus ada angle yang masih kelihatan di sisi-sisi bawahnya. Artinya sisi tribun ini tuh ya nggak termasuk yang ketembak gitu ya. Nggak termasuk yang ketembak gas air mata. Tapi sisi di belakang gawang, sisi kiri dan kanan di belakang gawang ini ya belingsatan gitu. Nah inilah yang ya mungkin ini yang disebut sebagai pintu 10 sampai pintu 14 di mana banyak korban berjatuhan ini. Saya kira ya pernyataan-pernyataannya sudah jelas, videonya jelas, banyak sekali bertebaran, saksi-saksinya pasti banyak sekali. Saya kira mudah-mudahan tidak perlu waktu lama TGIPF ini menemukan siapa yang fakta gitu. Karena anehnya sampai sekarang pun belum ada yang mengaku bertanggung jawab begitu ya, secara gentle begitu. Karena sudah jelas ini kesalahan gitu ya. Iya. Tapi tidak ada yang mengaku bertanggung jawab sebenarnya. Ya, tidak ada yang minta maaf loh. Mahalnya di Indonesia dari semua kejadian ini kan pihak-pihaknya kompleks ya. Ada PSSI, ada Panpel, ada PT Lib, ada klub, ada kepolisian, ada TNI. Tapi yang minta maaf dan mengundurkan diri komentator sepak bola. Loh, malah ketua umum PSSI-nya diangkat jadi ketua, malah dia bukan mundur, bukan dimundur, tapi malah diangkat jadi tim investigasi. Tapi untung ini sudah ada tim investigasi. Sebenarnya menarik ya kalau kita lihat pernyataan dari PSSI sendiri itu ada dua jenis gitu ya. Kan sekjennya mengatakan bahwa bukan karena baku hantam antar supporter gitu, tapi karena perlakuan aparat, karena aparat yang represif. Ya, akibat video-video ini yang beredar tentu saja lah ya, namanya netizen pasti berspekulasi begitu ya. Ini kenapa kok sepertinya seperti yang Fat katakan tadi, ini bukan kecelakaan. Kalau kecelakaan mungkin semenit 2 menit pertama tadi itu kecelakaan ya. Tapi selanjutnya ini kok gas air mata terus ditembakkan begitu ya. Apakah ini ada kaitannya dengan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 begitu kan? Saya nggak bisa menilai sampai situ ya, tapi harus dievaluasi. Saya kira FIFA juga sedang mengawasi kejadian ini karena ini jadi sorotan dunia ya. Jadi peristiwa di Kanjuruhan Malang ini jadi bencana terburuk kedua dalam sejarah sepak bola gitu. Setelah nomor 1 di National Stadium di Peru gitu. Nah ini yang kedua dengan korban terbanyak. Saya kira waktu itu Inggris bahkan dihukum saya lupa 5 atau 8 tahun tidak bisa dikucilkan dari dunia sepak bola Eropa. Nah saya kira FIFA juga harus mengevaluasi kesiapan Indonesia dalam menjadi tuan rumah sudah diberi sanksi ya, udah ya. pastinya diberi sanksi ya. Ini kayaknya ya JIS kayaknya nganggur ini ya. Nanti nggak diizinkan lah untuk, karena ini pengamanan pertandingan sepak bola ini sesuatu yang oke lah, Indonesia ini belum matang gitu ya, industri sepak bolanya, kemudian juga mentalitas penontonnya dan lain sebagainya. Tapi kan di Indonesia ini pertandingan sepak bola selalu yang bertugas itu TNI dan Polri gitu. Jadi polisi dan tentara. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain gitu ya, yang mengamankan itu bukan polisi dan tentara. Mungkin ada polisi di perimeter tertentu gitu ya, tapi Indonesia lah, Indonesia ini special case, tapi sampai kapan pertanyaannya? Yang kedua, kenapa standar perlakuannya ini seperti menghadapi kerusuhan gitu, seperti menghadapi
ya situasi anarkis gitu. Iya, satu itu, yang kedua ini ya meskipun seandainya kerusuhan pun beda dengan kerusuhan di luar ya, yang dimana orang bisa lari ke berbagai arah. Ini kan seperti dikunci, kemudian kebakaran di ruang tertutup seperti itu kan, semburat semua begitu. Iya, dan tadi kita ya bisa dicek kembali ya. Jadi memang bukan yang pertama kejadian kerusuhan nih, gitu. Maksudnya rusuh bahkan antar supporter. Jadi supporter tim tuan rumah dan supporter tim lawan lah kan. Ya, bonek aja nggak sampai segini korbannya lawan ya. Siapa gitu, atau misalnya Viking lawan The Jack misalnya. Pernah dan sering terjadi kerusuhan. Tapi korbannya dari yang bisa kita lacak gitu ya 1 atau 2 gitu ya. Paling banter ini kerusakan. Itu pun yang nggak boleh gitu ya. Terjadi sampai ada korban jiwa gitu ya. Ini 125 korban. Ini sesuatu, ini pelanggaran HAM berat luar biasa gitu. Harus diusut tuntas begitu ya, karena kalau nggak tuntas ini jadi kayak kejadian-kejadian sebelumnya di Indonesia menjadi hal sesuatu yang biasa terjadi. Sebelumnya ada ratusan petugas KPPS ya, 800 katanya ya petugas KPPS meninggal, ya sudah. Ya saya mendorong ya, saya termasuk yang mendorong dan juga banyak teman-teman di sini termasuk juga Suara Aremania saya kira sama. Pertama, jangan sampai kesimpulannya adalah yang bersalah itu supporter. Karena supporter ini ya tidak punya otoritas gitu sebenarnya. Ya orang itu kan harusnya diatur oleh sistem yang benar gitu. Nah ini sistemnya nggak benar. Nah jadi harus ditemukan yang bersalah itu adalah yang punya kewenangan, yang punya otoritas. Karena di sini ada kesalahan perlakuan gitu, kesalahan cara mengambil keputusan dalam menghadapi situasi extraordinary seperti ini gitu. Jadi kita tadi sudah menyaksikan bareng-bareng, sudah nonton bareng ya videonya detik per detik begitu ya, sehingga sulit sekali ya untuk untuk mengatakan bahwa seperti itulah, bahwa ini adalah anarkis ribuan, 3.000 yang anarkis dan seperti itu, karena kita lihat sendiri bersama-sama tadi meskipun begitu tentu kita berharap ini diusut lebih pasti agar ini bukan spekulasi atau pendapat begitu ya oleh tim. Tapi gini ya, ini kita garis bawahi karena nanti ada yang komen, kan ada nih yang bakar mobil, ada yang lempar-lempar, memang ada. Tapi coba kalau kita berefleksi kembali dan lihat kronologisnya, itu terjadi pasca pertandingan. Artinya setelah mereka semua ini keluar, artinya ada luapan kemarahan tertentu yang terjadi akibat ini. Bayangin ngelihat temennya meninggal, ngelihat orang terinjak-injak, kemudian merasa itu terjadi setelah ini menurut saya. Karena di dalam lapangan ketika semua ini terjadi, ya kejadian itu belum ada gitu. Pembakaran mobil polisi dan lain sebagainya. Karena yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang meninggal itu teh. Bukan mengapa mobil rusak dibakar ya. Iya. Pertanyaannya apa penyebab ratusan meninggal, 180. Dan ini rakyat Indonesia ya, maksudnya satu nyawa saja sangat berharga, apalagi 125. Nah, saya juga mau menyoroti hal terakhir ini. TGIPF menurut saya perlu mengecek lagi data jumlah korban meninggal. Karena dari hari pertama itu data sudah simpang siur. Kita dengar pertama 129 versi Kapolda Jatim jam 11.30 kalau nggak salah. Nah kemudian diumumkan juga oleh Presiden 129, tapi malam harinya diralat karena ada double data, ada double input menjadi 125 diumumkan oleh Kapolri. Tapi BPBD Jatim mengumumkan 174 korbannya. Kemudian ada juga data yang lain, Dinkes Malang menyebut 182. Nah menurut saya TGIPF ini perlu mengecek kembali karena dalam situasi bencana itu jumlah ada politik jumlah korban gitu. Jadi berkurang 1, berkurang 2 ini sangat berbahaya sekali karena ini nyawa manusia gitu. Dan perlu diidentifikasi ya, majalah Tempo saya lihat sudah membuat nama-nama semuanya sehingga ini jelas siapa saja korbannya, meskipun banyak yang belum punya KTP, banyak yang anak-anak, tapi angka pastinya dan ini identifikasinya begitu ya. Yeah. Ini yang dinantikan oleh keluarga ya, diusut tuntasnya ini ya, karena tidak bisa selesai terus dibiarkan seperti ini saja. Dan begitu. Ini harus jadi perbaikan serius. Saya setuju dengan Presiden Jokowi dan juga semua pihak yang meminta ini di reset lah gitu ya Liga Indonesia ini dan pengelolaan sepak bola karena harganya mahal sekali gitu. Jadi harganya
terlalu mahal untuk kita tidak berbenah dan tidak berbuat apa-apa gitu. Ya, kita sudah saksikan tadi sama-sama ya bagaimana kejadiannya. Ya, melihat sepintas saja kita sudah bisa menyimpulkan ya kalau sampai ratusan meninggal ini pelanggaran HAM berat, tapi sayang sekali Komnas HAM-nya belum komentar begitu ya. Iya. Jadi kita tunggu juga komentar dari Komnas HAM gitu. Mungkin sudah ada, mungkin kita terlewat, tapi kalau belum ada, ayo bersuara karena ini luar biasa. Ini sesuatu yang menurut saya tidak bisa dianggap lewat begitu saja. Ini harus ya menemukan kesimpulan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak. Iya, bisa dibayangkan betapa paniknya ya yang duduk di tribun lagi nonton yang turun ke lapangan, tiba-tiba dia kena tembak gas air mata dan tiba-tiba chaos begitu ya. Dan saya sarankan juga untuk teman-teman yang saya nggak tahu ya kok rasanya ada mobilisasi buzzer dengan narasi tertentu gitu, seolah-olah tidak ingin ini di otak-atik gitu. Ini harus jadi kesadaran semua pihak. Karena ini bukan tentang menyalahkan siapa, ini tentang mencari kebenaran gitu. Iya, karena meskipun buzzer sejak kasus Sambo sudah tidak seberapa nyaring, tapi masih ada begitu ya. Jadi di Instagram saya dan lain-lain masih ada, masih karena aktif. Sedih juga gitu ya kalau kita baca komentar mereka ini, ya yang salah adalah yang rusuh gitu. Ya bahkan ada yang nulis kalau bisa nggak usah 100 yang meninggal 1000 nggak apa-apa. Ini satu komentar yang near empatik gitu ya, tidak sama sekali memikirkan perasaan orang lain, dan juga bahkan ada yang sampai tega gitu ya menulis bahwa makanya jangan bawa anak ke stadion, makanya jangan bawa. Sudah tahu bawa apa stadion ini kok bawa anak, saya baca itu juga. Itu menyedihkan karena ya memang olahraga ini boleh atau bisa ditonton oleh semua orang sebetulnya, dan harusnya memang ramah terhadap anak-anak. Yang salah bukan orang yang bawa anak ke stadion. Menurut saya yang salah adalah yang bawa gas air mata ke stadion. Ya baik, terima kasih nih Fatmah Devi ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tadi kita sudah sama-sama nonton bareng. Silakan komen ya. Itu tadi pendapat kita ya. Bagaimana kalau pendapat kalian? Silakan tulis di komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.